kita hanya pemain pinggiran atau penonton. Bahkan kadang-kadang jadi suspek, jadi tertuduh. Ada yang tertuduh teroris, ada yang tertuduh koruptor, ada yang tertuduh bikin kota. Ya. Semua stigma itu ada di umat Islam. Siapa yang bisa mengubah itu adalah generasi baru, generasi muda yang cendekiawan. Nah, PI itu mempunyai kelebihan. Di samping cendekiawan, dia aktivis. Kalau cendekiawan saja teori. Kalau aktivis dia bisa menggerakkan lingkungan, bisa menggerakkan masyarakat. Nah, 5 hal yang harus kita kuasai dalam membangun peradaban baru itu. Yang pertama, adanya masyarakat yang spiritual, yang agamis. Indonesia sudah memiliki itu, karena bangsa kita itu berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, selain 2, 3, 4, 5 ini PI umat Islam masih 5. Yang kedua adalah adanya masyarakat profesional. Itu sudah dimiliki oleh tetangga kita Singapura, bahkan sekarang teman kita Malaysia. Kalau saya ke Malaysia itu, saya punya banyak sahabat di sana. Itu kalangan profesional itu sudah begitu besar jumlahnya. Nah, di kalangan menengah yang berversi di para profesional yang di perbankan, di BUMN, yang namanya kita ini Menteri BUMN selama ini 4 kali itu PI semua. Tapi kalau saya tanya Menteri BUMN-nya sebelum Ibu ini, itu kenapa kok kader PI nggak ada yang masuk menjadi direksi BUMN? Nggak ada yang mempunyai kapasitas menjadi direksi BUMN. Nah, jadi kalangan profesional kita itulah masuk. Karena para aktivis PI berbondong-bondong. Biasanya kalau nggak di ormas, di politik. Adik-adik, ibu bapak yang aku hormati dan merayakan sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih PI telah mengadakan pertama tahun ini ada di Medan, Sumatera Utara, karena kami yakin pemerintah Medan, Sumatera Utara pasti punya aspek kesejahteraan yang kami tahu PI cukup mengakar dulu di Medan, Sumatera Utara. Itu yang pertama, dan semoga pertama ini menghasilkan sebuah hasil yang baik untuk bersama apa yang tadi disampaikan oleh senior kita, guru kita, Mas Krisna Bahir, apa yang harus dipersiapkan. Kalau boleh tadi saya simpulkan, tadi saya bacakan akhir ayat dari surat Muhammad, di mana di ayat itu disebutkan bahwa itu bercerita tentang pergantian kepemimpinan, bicara tentang pergantian generasi. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairum. Siapa yang menggunakan tafaqquh fiddin, mendalami fokus kepada persoalan keagamaan, siapa yang tadi mau mengarah kepada entrepreneur, mengarah kepada profesional, mengarah kepada birokrasi, dan pada saat dan posisi tertentu, maka di sini suatu konektivitas yang baik, dan itu adalah konektivitas kekuatan. Untuk itu, tentu harapan kami dalam pertama ini, saya kemarin tanggal 2 Mei, Ustadz Abu Yarham Rifai Abdul Manaf Nasution, salah satu pendiri Al-Wasliyah yang juga mendirikan TPI Taman Pendidikan Islam. Ternyata beliau yang juga mencipta lagu dan syair lagu Panggilan Jihad. Saya ingin menggelorakan sekarang, saya yakin PI juga kemudian dulu kenapa kita ada jihad. Jihad itu adalah dirwatun sarana Islam, puncak mahkota budaya Islam. Kalau kemudian Islam sudah tidak lagi punya roh jihad,
maka Islam tidak akan punya mahkota, maka Islam tidak akan punya kejayaan. Tapi jihad tidak identik dengan ISIS, Islamic State, Irak, Syria, bukan. Saya dan saya yakin kita semua memahami yang dimaksud jihad itu adalah amal yang disertai dengan istimroriyah, amal yang disertai dengan mujahadah, amal yang disertai dengan munatafiyah. Jihad itu adalah amal yang disertai dengan kesungguhan, keseriusan, pengorbanan, dan terus-menerus. Maka kalau hari ini kita ingin mengajak orang sholat subuh berjamaah dan itu tidak sujud, itu adalah jihad. Kalau kemudian kita mengajak subuh-subuh untuk kemudian mendapatkan bagaimana Islam juga punya konsep ekonomi, itu adalah juga jihad. Tidak mesti dengan ISIS yang kemarin dalam banyak hal kemudian di media Al-Qudu yang kemudian petentang-petentang, kemudian orang kemudian keadaan tidak berdaya, dan itu bukan Islam menurut saya. Dan menurut saya adalah bukan jihad. Inilah yang menurut saya di acara muktamar PI ini harus ada sebuah proses konstelasi, proses perenungan yang tadi alhamdulillah Mas Sudra Bakir sudah kembali pada khitobnya. Kenapa? Karena politik adalah sasar yang susu siasatan. Andong, kereta, itu kalau tidak ada saisnya akan melarikan makan. Justru kemudian harus ada saisnya, dan itulah politik. Maka ketika Mas Tris Bahir memimpin NTB, maka PAN akan lurus ke jalan. Dan ini Indonesia ke-68. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan yang untuk wajah Islam. Terima kasih.